Halo Solo Tracer, tidak ada yang tahu kapan bencana alam terjadi. Sama halnya seperti erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021 lalu yang menelan berbagai banyak korban. Bahkan ada beberapa warga yang terjebak saat awan panas menyerang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pengungsian atau daerah rawan bencana Semeru, kita telah terhubung dengan salah seorang relawan Indonesian Off-Road Federation (IOF), Mas Koko. Halo Mas Koko, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, Mas Koko, boleh diceritakan situasi terkini di lokasi pengungsian tempat Mas Koko saat ini berada? Kita di desa Oro-Oro Ombo, Mbak, di kecamatannya si Pronojiwo. Gitu. Di sini warga terdampak kalau di desa ini Pronojiwo dan sampai ke Oro-Oro Ombo sekitar 5.000 jiwa terdampak. Gitu. Jadi kakaknya sekitar 1.800 sampai dengan 2.000, tapi data untuk itu karena ada operan dari Supiturang juga yang akan datang ke pengungsian sini, ada di dua desa ini gitu, Mbak. Kita ada di SDN 02 Oro-Oro Ombo gitu. Gitu, Mbak. Gitu. Mas, untuk saat ini bagaimana proses pencarian korban, Mas, di lokasi bencana ini? Jadi gini, Mbak, untuk pencarian korban kita kan beberapa hari kemarin di awal-awal kita menggunakan alat manual seperti cangkul, skop, ada yang menggunakan kayu karena memang timbunan material dari abu vulkanik sendiri sampai ke lahar dingin ini sangat menyulitkan tim pencari, khususnya SAR gabungan dari Basarnas sendiri sama relawan-relawan SAR, dari kami teman-teman IOF sendiri kesulitan karena memang akses air pun jauh. Kalau biasanya kita timbunan longsor, kita kan menggunakan alkon ya, pompa air itu kita cari sumber air, kita semprot. Nah, masalahnya di sini materialnya pasir, Mbak. Kalau kita semprot tidak seperti tanah, dia akan menutup di atasnya, menutup di atasnya. Akhirnya polanya manual sebelum alat berat itu datang. Kita cari, diindikasikan menurut informasi warga, di mana di situ ada korban, kita akan menggali manual menggunakan cangkul, skop, linggis dan sebagainya. Sebelum datangnya alat berat. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kebetulan alat-alat berat ini mulai berdatangan. Semoga ini memudahkan kita untuk proses pencarian korban yang diperkirakan menurut informasi dan saksi mata tertimbun di reruntuhan ini dari material guguran awan panas sama lahar dingin itu, Mbak. Menurut data yang dilaporkan Mas Koko, ini masih ada berapa korban sih, Mas, yang hilang? Kalau di catatan di sampai pos asesmen sampai pos pendataan yang di desa atas di mana Subit Urang sama Coban apa namanya lupa saya di Subit Urang sini sekitar desa yang di bawahnya itu 84 yang dilaporkan hilang gitu. Sampai hari ini tadi. Itu catatan dan kita terus mengkonfirmasi dengan masyarakat sekitar karena kita juga kesulitan informasi satu persatu orang kita kolek dan kita harus memverifikasi ulang sementara yang tercatat 83, Mbak. Baik itu masyarakat maupun pekerja tambang. Berarti sudah berapa, Mas, yang diketemukan, Mas? Kalau di seputaran sini sampai terakhir, jadi kalau data itu ada di Posko Induk karena sebarannya ada di 2 desa ya, Mbak. Jadi di desa ini sendiri tadi sudah ditemukan, kalau kemarin 3, ini tadi 2 yang ditemukan kemarin malam juga ada, kebetulan pagi ini tidak tertolong dan meninggal dunia. Mas Koko, dari penelusuran yang dilakukan oleh tim SAR hingga saat ini, boleh digambarkan, Mas, bagaimana saat pencarian korban, bagaimanakah kondisi waktu korban diketemukan, Mas? Iya, jadi kalau kondisi korban ya seperti kondisi pada umumnya untuk letusan gunung, pasti luka bakar. Kalau tertimbun material ya mohon maaf ada istilahnya bagian tubuh korban juga tidak utuh seperti itu, dan kita harus menunggu inafis untuk mengidentifikasi
verifikasi, untuk mencocokkan data segala macamnya. Dan kita juga was-was harus ada safety officer yang terus mengawasi dari dampak susulan dari kawah Semeru itu sendiri. Bahkan tadi malam sampai hari ini masih ada luncuran-luncuran, baik lahar dingin maupun awan panas, sedikit-sedikit masih pada meluncur ya. Kita tetap waspada, Mbak, dengan kondisi yang panas, debunya juga tentunya mengganggu kita dalam pergerakan, beraktivitas di sana. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin bersama tim gabungan, semuanya instansi terkait, komunitas, organisasi, lembaga, bahu-membahu kita untuk terus berusaha mencari korban dan menolong yang masih selamat untuk membantu mereka tetap survive, melakukan pelayanan kesehatan, kebutuhan pokok sehari-hari, seperti itu kira-kira. Mas Koko, dari bencana erupsi Gunung Semeru ini, wilayah mana yang paling terdampak, yang paling parah, Mas Koko? Jadi Supit Urang sama Curah Koboan. Curah Koboan sama Supit Urang itu terdampak paling parah karena boleh digambarkan Mas Koko bagaimana rumah keparahannya? Sampai rumah tertimbun, ternak juga semuanya mati, ladang juga tertimbun material longsoran, termasuk terbakar awan panas, gitu-gitu. Jadi memang untuk sampai saat ini belum bisa diolah lagi untuk tanahnya itu segala macam. Jadi yang terdampak paling parah itu apakah diperkirakan masih banyak korban yang tertimbun di situ, Mas Koko? Gimana? Mohon di wilayah yang terdampak paling parah tersebut, apakah diperkirakan masih banyak korban yang tertimbun material vulkanik, gitu, Mas Koko? Itu jadi abu vulkanik kan ketebalan itu kalau yang sampai rumah itu sampai persis di atap rumah, teras rumah itu tertutup semuanya, Mbak. Jadi ketebalan abu vulkanik dan material longsoran lahar dingin itu sampai ya menghancurkan rumah, benar-benar menghancurkan, hanya tidak seperti banjir bandang yang rumah tiangnya rubuh, pintunya rusak. Ini tertimbun gitu. Begitu. Mas Koko, sepengamatan Mas Koko dan tim SAR yang di sana, dan dari mungkin ada keterangan dari beberapa warga, apakah sebelumnya ada peringatan bahwa akan ada letusan dari erupsi Semeru ini? Apakah sudah ada mitigasinya sebelumnya seperti itu, Mas Koko? Kalau mitigasi dan informasi, karena itu pastinya mereka sudah tahu bahwa ada akan gejala-gejala letusan itu. Tapi itulah pentingnya edukasi ke masyarakat bahwa saat kondisi apa mereka harus mengungsi, saat kondisi bagaimana mereka harus waspada dan mempersiapkan diri. Nah, karena ini lama sekali tidak terjadi, tidak seperti Gunung Merapi yang istilahnya secara kontinu mereka reaksi di gunungnya sendiri itu, maka lama bahasanya ini gunung berapi, cuman lama tertidur gitu. Jadi memang membuat warga masyarakat kaget dan shock gitu. Semeru sebenarnya sudah dilakukan mitigasinya, istilahnya upaya-upaya untuk pencegahan atau penanggulangan dampak ya, pengurangan resiko dampak dari letusan itu sudah, seperti jalur evakuasi memang sudah dibuat, awareness itu sudah dibikin sama ya instansi terkait, BBD, pemerintah daerah, bahkan masyarakat desa. Ya itu tadi kendalanya, kita terlena, masyarakat itu sendiri terlena bahwa ini lama terdiam, Semeru ini hanya reaktif sedikit yang inklusif, tidak eksplosif gitu. Jadi mereka lebih terlena karena itu. Itu Mbak. Mas Koko, untuk warga yang selamat ini, Mas Koko, ada berapa titik pengungsian dan bagaimana kondisi mereka saat ini di lokasi pengungsian tersebut, dan bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi? Ini gambaran sedikit yang ada di posko kita ya, riuh keriuhannya masyarakat, aktivitasnya di sini gitu. Boleh saya kameranya? Saya hadapkan ke sana. Boleh, silakan Mas Koko. Ini Mbak, mohon maaf. Baik. Jadi ini
kondisi posko kita. Jadi ini ada pendataan. Ini masyarakat juga yang masyarakat yang terdampak tapi masih bisa survive. Mereka bantu-bantu kita di dapur umum. Seperti ini. Ini masyarakat-masyarakat Sister Village tadi, yaitu desa-desa saudaranya atau di bawahnya. Begitu. Ini ibu-ibu bantu. Ini jadi ini terus ada bantuan. Begitu kira-kira, Mbak. Jadi logistik dipersiapkan dari posko tempat Mas Koko saat ini berada, begitu Mas? Iya, untuk logistik pemenuhan di 2 desa ini kita berusaha memenuhi terus karena kita koordinasi dengan posko induk yang ada di kabupaten. Jadi kekurangan yang ada di wilayah sini, kecamatan Pronojiwo ini akan di-dropping dari bawah maupun donatur-donatur yang memang bisa langsung ke sini, mereka akan naruh di sini. Ada beberapa, ada 2 pos pengungsian itu yang selalu koordinasi sama kita. Mas Koko, kebutuhan pengungsi apa yang mungkin saat ini belum terpenuhi dan mereka butuhkan untuk dalam pengungsian? Kalau di pengungsian, saya rasa sudah tercover ya. Bahkan gini, kalau kita ibarat gini, kita gambarkan bahwa kebutuhan mereka untuk 1 minggu ke depan, bahkan untuk 2 minggu ke depan itu sudah tercover. Baik untuk konsumsi makan, untuk kebutuhan sehari-hari, ini tercover dengan kebutuhan makanan siap santap yang kita bikin dapur umum, itu cukup, Mbak. Yang kita istilahnya kita antisipasi adalah pascanya ini, karena di masa tanggap darurat ini semua berbondong-bondong untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, tapi setelah masa tanggap darurat ini diputuskan ditutup atau selesai, maka yang terjadi recovery, rehab recon ini sangat membutuhkan energi finansial yang lebih, makanya justru itu gitu. Nanti setelahnya gitu, karena harus ada relokasi rumah, pembikinan rumah layak huni lagi. Sebelum layak huni, hunian tetap mesti akan ada huntara, perbaikan infrastruktur, fasilitas aliran air dan sebagainya, gitu Mbak. Mas Koko, tadi kalau kebutuhan logistik para pengungsi di lokasi pengungsian sudah tercukupi, lalu bagaimana setelahnya, seperti kebutuhan psikis para pengungsi, seperti trauma healing bagi anak-anak, nanti apakah ada, Mas Koko? Ya, jadi kita berkonsentrasi untuk ke sana juga. Kita pertimbangan kita mulai ini asesmen kebutuhan nanti setelahnya, misalnya fasilitas umum, fasum-fasum, itu kita dari IOF dan teman-teman NGO, lembaga organisasi yang lain, kira-kira seperti apa gitu. Apa yang bisa kita lakukan next-nya gitu, Mbak. Khususnya untuk para pengungsi anak-anak ini, Mas Koko, bagaimana kondisi mereka saat ini? Apakah ada juga trauma healing untuk khususnya untuk anak-anak? Oh iya, kalau anak-anak kebetulan di sini kita datang, jadi ada tim psikososial. Kebetulan kita kan organisasi atau komunitas hobi, Mbak, yang sebenarnya dari basic profesionalnya macam-macam. Ada dokter anak, ada dokter umum, ada dokter bedah, ada macam-macam profesi, ada psikolog, yang akhirnya mereka gabung di sini dari berbagai macam organisasi dan profesional untuk mengisi klaster-klaster yang dibutuhkan dalam kondisi tanggap darurat, seperti dapur umum, klaster kesehatan, psikososial, untuk kebutuhan klaster WOS, air, dan sebagainya. Kebetulan saling support, dan sampai hari ini masyarakat berkurang. Jadi traumanya berkurang, mereka lebih happy, dan ada semangat untuk survive ke depannya. Mereka juga semakin mudah diajak berdiskusi, semakin mudah untuk diajak bergotong royong gitu. Jadi itu indikator bahwa traumatik itu mulai berkurang gitu. Begitu, Mbak. Mas Koko, ini sampai kapan dilakukan masa tanggap darurat? Dan sampai kapan juga para pengungsi ini berada di lokasi pengungsian?
Jadi gini, masa tanggap darurat itu ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi kita menunggu aba-aba dari pemerintah daerah kira-kira masa tanggap darurat ini sampai kapan. Nah, sedangkan untuk pengungsian kebetulan tadi malam hasil dari evaluasi bersama Bapak Sekda dan Bapak Camat Kabupaten Lumajang sini, kita berisi bagaimana tempat lokasi dan kita survei bareng-bareng sampai sekarang. Nanti malam kita baru menemukan lagi bahwa titik mana yang akan jadikan titik penyitas ini untuk shelter sementara ataupun ke depannya gitu. Jadi nanti malam kita baru bisa tentukan. Dan tanggap darurat sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk dilakukan penutupan masa tanggap darurat usai. Belum. Mas Koko, terakhir ini Mas Koko, adakah kesulitan yang dihadapi misal terputusnya jembatan seperti rusaknya infrastruktur seperti itu Mas Koko di daerah kawasan rawan bencana Gunung Semeru? Jadi kalau akses itu sebenarnya Probolinggo sendiri kalau mau ke Lumajang kan terputus di Perak ya, Geladak Perak atau jembatan Perak itu, maka kita lahirnya dari Malang Selatan aksesnya gitu. Sebenarnya hanya terputus beberapa terputus yang kecil-kecil, tapi jembatan besarnya terputus di situ. Tapi untuk akses hanya membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi misalnya tadinya diakses tembus dalam setengah 30 menit, ini harus skalanya harus sampai 4 jam, 3 sampai 4 jam gitu, untuk menempuh akses dengan memutar kabupaten. Begitu Mbak. Tapi itu bukan menjadi alasan kami untuk itu kendala yang berat, tidak, kita tetap akan berusaha bersinergi. Jadi ada 2 posko, bahkan ada pos bantuan IOF yang satunya di Curah Koboan yang dari arah Probolinggo menuju Lumajang yang menuju ke sini, itu ada posko. Di sini juga ada posko dari arah Malang, juga ada dari arah Lumajang kotanya sendiri, Curah Koboan situ juga ada. Jadi sudah diantisipasi oleh instansi dan organisasi dan komunitas di sini dengan itu. Baik, terima kasih Mas Koko. Boleh diberikan closing statement terkait bagaimana kondisi para pengungsi, kondisi para relawan yang ada di sana. Gitu. Relawan sampai hari ini masih terus bersemangat untuk membantu saudara-saudara kita, dan para penyintas pun mereka akan lebih bersemangat karena banyak saudara-saudaranya membantu di sini, dan itu menjadikan semangat mereka untuk sukses ke depan. Jangan pernah lelah untuk kita berbagi dan membantu untuk saudara-saudara kita. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Koko atas waktunya dan selamat bekerja kembali di lokasi pengungsian di Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih Mas Koko. Terima kasih Mas, sama-sama. Demikian Solo Thruster perbincangan kami dalam Hot Topic bersama salah seorang relawan IOF, Indonesia Off-Road Federation, di lokasi pengungsian kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Terus ikuti update informasi lainnya di solotrust.com. Saya Brigita Zening, sampai jumpa.